Baik, lanjutkan dari materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta dan mitos tentang perempuan. Yang mana di sekitar kita ini banyak kepercayaan mengenai perempuan yang belum diketahui kebenarannya. Nah, misalnya stigma masyarakat bahwa perempuan ini lebih mudah emosional saat datang bulan atau lebih mudah mengalami stres dibandingkan laki-laki. Jadi saya akan bahas satu persatu fakta dan mitos tentang perempuan. Yang pertama, perempuan lebih emosional saat datang bulan. Meskipun hal ini belum ada penelitian secara konsisten tentang penjelasan mengapa perempuan menjadi lebih sensitif, lebih emosional saat menstruasi, namun pernyataan ini itu dianggap benar karena hormon estrogen yang bekerja pada perempuan seringkali tidak stabil saat menstruasi, sehingga peningkatan hormon estrogen inilah yang dipercaya dapat membuat suasana perempuan berubah-ubah. Selain hormon, gejala fisik seperti kram di bagian perut yang dialami sebagian perempuan ini membuat perempuan ini mudah cepat emosi, tersinggung, marah, dan merasa cemas. Kemudian di sisi lain, perubahan suasana hati tersebut itu tidak semua dialami oleh perempuan karena kadar normal hormon estrogen ini untuk setiap perempuan ini berbeda-beda. Sebagian perempuan lebih sensitif terhadap perubahan kadar hormon estrogen, dan sebagian lainnya ini tidak mengalami hal tersebut. Nah, hal ini itu juga bergantung pada semua dialami oleh perempuan karena kadar normal hormon estrogen ini untuk setiap perempuan ini berbeda-beda. Sebagian perempuan lebih sensitif terhadap perubahan kadar hormon estrogen, dan sebagian lainnya ini tidak mengalami hal tersebut. Nah, hal ini itu juga bergantung pada bagaimana kemampuan perempuan itu dalam mengatasi emosinya. Jadi perempuan lebih emosional saat datang bulan ini dianggap sebagai fakta benar adanya. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya, tidur teratur dapat menurunkan berat badan pasca persalinan. Nah, hal ini juga dianggap sebagai fakta karena saat seorang perempuan ini sedang hamil, ia akan mengalami perubahan tubuh yang salah satunya ini peningkatan berat badan. Nah, tidak mengherankan apabila seorang perempuan ingin melakukan berbagai cara untuk mengembalikan tubuh idealnya pasca persalinan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perempuan ini ialah dengan memiliki jadwal tidur yang teratur. Karena dengan memiliki jadwal tidur yang teratur ini akan mengaktifkan kembali metabolisme tubuhnya. Namun pasca persalinan, perempuan ini malah tidak akan bisa tidur dengan nyenyak karena dikarenakan ia harus menjaga sang buah hatinya. Nah, karena kurangnya jam tidur ini, maka membuat tubuh seorang perempuan ini akan merasakan hormon-hormon stresnya atau hormon yang disebut dengan hormon kortisol yang bisa menyebabkan penambahan berat badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Supriyadi akan menjelaskan dari kelanjutan saudari Syarifani Putri. Saya akan memaparkan perempuan tidak memiliki hormon testosteron. Hal ini tidaklah benar. Tubuh manusia ini memiliki berbagai macam kelenjar yang menghasilkan hormon.
Hormon inilah yang akan membantu kita dalam melakukan metabolisme, perkembangan, dan pertumbuhan tubuh. Pada perempuan terdapat sel ovarium yang menghasilkan 3 hormon penting, yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon relaksin. Sementara pada laki-laki terdapat sel testis yang menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon testosteron. Meski begitu, perempuan pun memiliki hormon testosteron, walaupun pada tubuh perempuan tidak berproduksi testosteron sebanyak laki-laki. Tetapi hormon ini tetap memiliki andil bagi seorang perempuan. Pada perempuan, hormon testosteron berfungsi untuk meningkatkan gairah seksual atau libido, meningkatkan fungsi imun, hingga melindungi dari kemungkinan terkena osteoporosis. Ada kalanya seorang perempuan memiliki kadar testosteron yang tergolong tinggi dari kadar normal. Hal ini lebih dikenal dengan hiperadrogenisme yang bisa menyebabkan berbagai masalah psikologis, fisik, dan psikologi. Misalnya timbulnya jerawat, kebotakan rambut, gangguan pada suasana hati, serta pertumbuhan abnormal pada jaringan otot. Dan yang seterusnya saya akan menjelaskan mual perempuan hamil akan mempengaruhi pada kondisi bayi. Hal ini mitos, karena mual dan muntah tidak berpengaruh pada kondisi anaknya kelak, sebab mual dan muntah merupakan kondisi umum yang dialami oleh 85% perempuan hamil. Mual yang biasanya dirasakan pada pagi hari ini dikenal dengan morning sickness. Kondisi ini biasanya terjadi pada trimester pertama, yakni 2 minggu. 2 minggu pertama, yaitu dari 0 sampai 12 minggu, yaitu dari selama 4 sampai 9 minggu kehamilan, dan terparah selama 7 sampai 12 minggu kehamilan. 7 sampai 12 minggu kehamilan. Penyebab morning sickness ini belum diketahui secara pasti, namun para ahli kesehatan mengatakan bahwa para ahli kesehatan ini mengatakan bahwa peningkatan hormon selama kehamilan yang menyebabkan morning sickness. Selain itu, peningkatan hormon progesteron
ini memperlambat fungsi metabolisme sehingga bisa mengganggu sistem pencernaan perempuan hamil. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haryanto tentang mitos tentang perempuan yang ada di Indonesia. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, NIM 1033. Di sini kelompok kami itu membahas tentang perempuan dan mitos. Kebetulan saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang mitos yang disandingkan kepada perempuan yang ada di Indonesia. Sebenarnya mitos itu terlahir dengan adanya budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan adat istiadat, kaya akan budaya. Itu merupakan faktor lahirnya mitos-mitos yang ada di Indonesia seperti itu. Sebenarnya banyak ya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat yang disandingkan kepada perempuan itu sangat banyak sekali. Akan tetapi kelompok kami itu membahas 4 saja mitos-mitos yang disandingkan kepada perempuan, khususnya dari daerah Jawa dan Pulau Madura. Itu yang pertama itu mitos tentang apabila perempuan itu menyapu tidak bersih, itu nanti katanya suaminya berewokan. Ini tidak ada sangkut pautnya ya. Sebenarnya tentang jodoh itu tidak ada sangkut pautnya dengan menyapu tidak bersih itu bisa suaminya itu berewokan. Itu tidak ada kaitannya itu sebenarnya. Karena tapi mitos ini sangat beredar, sangat menjadi kepercayaan sebagian masyarakat di Indonesia gitu. Sebenarnya setelah saya baca dari berbagai sumber, itu merupakan bentuk peringatan kepada gadis atau perempuan yang menyapu tidak bersih itu. Karena apa? Karena tujuan dari orang tua itu supaya anak perempuan itu bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga rumah, bisa menjaga pekarangan agar tidak kotor. Sehingga hal itu mitos-mitos yang berkembang seperti itu dijadikan ancaman kepada perempuan atau anak yang masih gadis dan perempuan seperti itu. Terus yang kedua itu mitos tentang perempuan yang belum menikah ataupun yang masih gadis itu dilarang makan perutuk ayam. Nah, sebenarnya ayam itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa dimakan semua, entah itu oleh perempuan maupun oleh seorang laki-laki. Akan tetapi mitos ini berkembang di masyarakat. Katanya kalau belum menikah makan perutuk ayam itu akan cepat pikun dan bodoh. Padahal faktanya secara penelitian bahwasanya perutuk ayam itu mengandung banyak nutrisi seperti itu. Terus yang ketiga itu perempuan itu nggak boleh motong kuku di malam hari, nanti katanya pendek umur. Nah, ini juga tidak masuk akal. Apa hubungannya motong kuku malam hari dengan pendek umur gitu? Padahal ajal itu ada di tangan Tuhan kan, seperti itu. Tapi mitos ini sangat berkembang, bahkan menjadi hal yang menakutkan bagi perempuan-perempuan yang di Indonesia, khususnya di Jawa yang mempercayai ini gitu. Nah, setelah saya baca gitu faktanya bahwasanya larangan itu bukan disandingkan pada pendeknya umur, akan tetapi pada malam hari itu kenapa tidak boleh memotong kuku? Karena yang pertama itu cahaya kurang, sehingga nanti takutnya bukan kukunya yang dipotong seperti itu. Jadi setelah saya baca itu faktanya tidak boleh menggunting kuku itu pada malam hari, itu hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terus yang keempat itu
Kalau perempuan itu bulu matanya jatuh, itu katanya ada yang kangen, seperti itu, ada yang rindu. Ini juga menurut saya tidak masuk akal gitu ya Pak. Akan tetapi mitos ini sangat beredar di masyarakat, bahkan ada yang mempercayai seperti itu. Setelah saya baca, banyak sekali mitos-mitos yang beredar seperti itu. Padahal menurut kedokteran itu bulu mata yang jatuh itu merupakan hal biasa saja yang terjadi pada manusia seperti itu. Bahkan mitos ini dipercayai kalau misalkan bulu mata kanan yang jatuh itu yang kangen katanya ganteng. Katanya yang kangen itu ganteng gitu. Jadi kalau misalkan bulu mata yang kiri yang jatuh itu katanya jelek. Itu yang menjadi mitos di masyarakat, khususnya di Jawa dan Madura seperti itu. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang belum dimengerti ataupun belum dipahami mengenai mitos dan perempuan ini, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.